Instagram atau TikTok? Instagram. Kalau LDR, putus atau lanjut? Lanjut. Gunung atau laut? Laut. Scrolling atau stalking? Stalking. Hujan-hujanan atau melihat hujan? Jadi-jadian. Tas gendong atau tas lempang? Gendong. Piaraan dini atau Sheila on Seven? Apa yuk? Indonesia. Ganti. Loh. Apa? Piaraan dini atau Sheila on Seven? Jalon 7. Minuman dawet atau boba? Dawet. Strawberry atau coklat? Coklat. Merantau atau stay di Banjarnegara? Merantau. Banjarnegara atau Purwokerto? Banjarnegara. PNS atau petani sukses? Petani sukses. Iya, terus PNS. Menet. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kurang Gagasan bersama saya Sajid Jadi dan Saya Sartono. kita kali ini kedatangan dari mana Mas Ide? Ini juga kali ini kita kedatangan teman-teman dari SMA yang ada di sebelah barat ini, tepatnya di SMA Purwokerto. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini dengan siapa aja sih? Coba diperkenalkan. Kamu dari sini dulu. Nama saya Rizka Hairul Nabila, Yang Nabila kelas. kelas 11. Panggilannya Rizka. Ya, panggilnya Rizka. Aku mikirnya apa? ITSZZKA. Oke. Banyak nih. Ya. Loh, saru ya. Langsung aja. Ya. Dan nanti perkenalkan diri, nama saya Kamala Reka Omega, akrab dipanggil Kama. Saya siswa SMA Negeri 1 Purwokerto kelas 10. Kelas 10. Kalau nggak ada akunnya, Akun IG Instagram. apa? Ya titik Kama. Ya titik sama. Ya. Masnya? Izin memperkenalkan diri, nama saya Rois Amin Farid, biasa dipanggil Rois. Saya siswa SMA Negeri 1 Purwokerto, menduduki bangku kelas 10. Kelas 10. Ada akun IG? Akun IG, akun YouTube ada. YouTube apa? Coba. Akun YouTube saja Rois Amin Farid. Masnya? Nama saya Nanda Rizky Luciani, biasa dipanggil Nanda, kelas 11 di SMA Negeri 1 Purwokerto. Akun IG-nya kayak susah diomong sih. NNDXXRLA_. Aduh. Iya. Nanti dibantu sih. Iya, seperti itu. Itu juga ini, kalau anak-anak sekarang biasanya akun IG-nya itu mestinya 0. Iya, Tapi followernya Followersnya banyak. Iya, Iya. itu kenapa sih kalau kayak gitu? Temanku tuh gini, katanya dia tuh udah beli followers kan 20.000 tuh dapat 500 katanya. Terus abis itu dia tuh dulunya juga udah ngeposting tapi diarsip gitu. Jadi kenapa postingannya 0 dan nggak ada foto profilnya? Terus tak bilangin kok kayak penjahat gitu, maksudnya kok udah itunya nggak ada profilnya gitu kan. Iya gitu. Atau memang biar lihat misterius gitu Iya, ya? mungkin itu juga lihat. Jadi Biar yang suka pada kepo kemana gitu ya? kelihatan tahu. Tapi herannya yang kayak gitu punya akun kedua yang banyak foto-fotonya ya biasanya. Biasanya Second akun. Second akun. Betul, gitu. Dan itu temenan juga nggak sama teman-teman second account itu berteman dengan teman-teman dengan Iya. oh gitu. Iya. Biasanya untuk ini apa namanya? Ngintip-ngintip. Iya. Stalking gitu ya, sampai Itu juga dilakukan sama. Aduh. Iya, makanya dia lapan banget ngomongnya. Ngintip-ngintip. betul. Aku tadi mau ngomong hati biar sefrekuensi. Iya. Tapi enggak muncul. Jadi maksudnya biar kelihatan enggak mudah-mudah banget. Itu kan masih di Karena memang bahasa-bahasa anak-anak sekarang, jadi istilahnya Iya. itu banyak bahasa-bahasa yang memang baru ada kali ini baru ada gitu. Kayak kadang-kadang anak-anak sekarang itu sedikit-sedikit mentabel misalnya. Jadi mentabel. Terus nakal sedikit karena beruntung gitu kan. Iya. Iya. Karena aku dimarahin sama orang tua. Dikekang like.
jadi beliin Kita barang juga yang problem itu maksudnya. Ya, enggak maksudnya mereka salah mengartikan gitu loh. Iya. Yang penting yang seperti itu ternyata dianggap Iya, Iya, betul. Kalau misalkan gini, adiknya diberikan sesuatu, terus kakaknya enggak, itu ada yang ngomong bukan juga. Bisa, bisa Bisa, jadi. Bisa gitu ya. Yang selalu memperhatikan gitu kata itu. Iya. Padahal mah sebenarnya kayak enggak gitu ya Enggak. pada kenyataannya. Padahal cuma dibilangin di rumah aja, maksudnya capek istirahat gitu, dibilang dikekang, terus kayak bikin story galau. Temanku ada. Nah, makanya itu kan faktor yang sebelumnya kayak gaji itu kan kayak bilang kita tuh geni yang lemah gitu kan. Banyak kan yang bilang kayak gitu. Nah, terus gimana? Stigma itu kepada Gen Z sebenarnya mereka tuh menceritakan kalian itu seperti itu. Sebenarnya dari kita. Iya nggak sih sebenarnya lemah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga. Dan seperti apa emang gitu, Pak? Kalau sebenarnya kondisi katakanlah bukan kondisi 4 anak ini ya, katakanlah karena lingkungan kalian ini seperti apa sebenarnya kalau kondisi anak-anak sekarang Gen Z ini? Izin banget. Sebenarnya kita tidak bisa saling menyalahkan antara generasi sekarang maupun generasi sebelumnya. Karena jika kita terus mengulanginya, maka akan naik terus tidak akan pernah selesai. Tapi ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi kenapa Gen Z saat ini itu ibaratnya mentalnya sangat rapuh ya. Mungkin karena beberapa faktor lingkungan dan juga dari dampaknya globalisasi yang bisa kita lihat ya. Dari teknologi yang sudah mulai memperluas di wilayah sekitar kita, bahkan dari anak yang masih umur balita pun sudah bisa memegang HP. Mungkin mereka terkena dampak dari globalisasi itu dan tidak bisa menyerapnya dengan baik. Nah, itu pun menjadi salah satu faktornya. Nah, Mas Gamat, apakah ada tambahan dengan faktor lain? mungkin mindset. Iya, Ya, mindset. Soalnya kalau generasi itu sekarang itu kayak ingin serba instan. Instan. Padahal untuk membuat mie instan saja harus direbus gitu. Yang benar-benar instan ya. Mie goreng tapi rebus. Iya, boleh. Kenapa nggak digoreng? Terus nggak tahunya terus buka langsung makan kan? Iya. Jadi anak-anak sekarang itu tidak tahu dan tidak menghargai sebuah proses. Maunya yang cepat, Maunya cepat. tapi hasilnya iya bagus seperti itu. Gitu. Itu yang pada akhirnya menjadi itu ya mentalnya rapuh gitu ya. Artinya sisi berjuang untuk mendapatkan sesuatunya Lemah, gitu ya. kurang gitu. Iya. Tapi di sisi lain maksudnya kalau mau nggak mau harus diakui juga kalau dari anak-anak Gen Z ini dari segi pemikiran, pemanfaatan teknologi, terus kemajuan inovasi itu Memang harus diakui jempol. Iya. Itu juga mungkin karena banyak faktor ya, karena sekarang itu semua teknologi sudah oke. Bahkan juga nutrisi yang dimakan anak zaman sekarang kalau sama zaman dulu ini juga bergizi zaman sekarang. Iya. Mempengaruhi otak juga itu ya. Cuman memang ya itulah ya, ada semua ada plus minusnya gitu ya. Cuman aku juga melihat memang anak-anak sekarang lebih kreatif, lebih pintar lah secara pemikiran, lebih open-minded juga. Dan ini cuma kadang-kadang anak-anak generasi sebelumnya kayak sekarang itu gini-gini gitu ya. Padahal sebenarnya kan semua ada plus minusnya. Iya. Makanya Bicara soal anak-anak Gen Z ini, pergaulan anak-anak sekarang itu seperti apa sih? ini nggak ngomongin di Boronegoro ya, nggak ngomongin di Boronegoro, nggak ngomongin teman-teman kalian semuanya yang kita kan sebenarnya agak buta kaitannya dengan pergaulan Gen Z sekarang maksudnya. Kita tahu hanya isu-isu yang datang gitu. Ya, mumpung ada teman-teman di sini yang bergaulan Gen Z, kita mau konfirmasi itu seperti apa sih sebenarnya kalau misalnya terkait dengan pergaulan anak Gen Z. Iya. Istilahnya ada menyinggung ke LGBT Oh, kan banyak. iya. Nah itu banyak maksudnya yang sih, paling memang. diwaspadai gitu kan, karena ya nggak satu dua Iya, tapi benar. setiap daerah ya Mungkin ada gitu ya. Itu sih memang yang paling harus diwaspadai oleh kita juga, dan kita kan generasi yang gimana ya, yang harus beradaptasi, yang pengennya itu pergaulannya
tren gitu loh, hangout gitu kan. Mengikuti tren lah ya. Iya, ikuti tren. Tapi kan ya ada sisi negatifnya dari situ kan. Terus juga kalau anak sekarang menurutku, misalkan zaman dulu ya, aku kan juga ya ikutnya Gen Z, cuma kan pas zaman kecil itu masih yang main bareng teman-teman, ikut main. Yang kalau sekarang kan mainnya HP gitu. Kumpul kebo mainnya itu HP semua gitu, kayak mainnya game. Terus mereka tuh komunikasinya sama kata-kata yang nggak baik gitu loh, dan itu dinormalisasi gitu, kayak salah dikit bilangnya apa kayak gitu. Itu menurutku yang jorok-jorok, mungkin yang itu yang bikin kayak generasi kita dibilang ya agak gimana gitu, dengan mudahnya ngomong yang nggak baik kayak gitu. Izin menambahkan ya, sebenarnya itu ada dari sumbernya, ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan kenapa generasi Z itu berperilaku seperti itu. Yang pertama dari faktor lingkungannya. Kita lihat apakah memang di lingkungannya teman-temannya atau bahkan orang tuanya sendiri tidak bisa mendidiknya, bukan tidak bisa, kurang bisa mendidiknya, atau bahkan memang dia hidup di lingkungan yang memang seperti itu. Lalu yang kedua, saya selalu bertanya-tanya tentang faktor perkembangannya zaman atau seiring berjalannya waktu. Kita kan sudah melewati zaman COVID-19. Nah, itu pasti dari dampak globalisasi dan semakin majunya era teknologi modern, ditambah dengan kita yang stay di rumah, kita pasti selalu memegang HP, itu pasti berdampak bagi para individu masing-masing. Iya nggak Mas? Iya. Apalagi kalau benci itu kan tadi yang bilang itu aku dari lingkungan keluarga itu Paling besar ya, faktor paling besar. Lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga itu mungkin harmonis dan lain-lain, mungkin tidak seperti yang tadi bilang kayak apa ngomong kasar dan lain-lain, karena sudah diajarkan dari kecilnya, sudah pembiasaan dahulu. Apalagi kalau sekarang kan zaman teknologi juga, apa informasi itu kan bisa kita dapatkan, apalagi yang kerana dewasa itu kan juga, sehingga mengertikan kadang itu jadi itu menormalisasikan pacaran. Itu biasanya terjadi karena ada normalisasi juga, kalau nggak di lingkungan ya di sosmed itu. Betul. Itu tren. Tapi kalau pacaran sebenarnya generasi milenial sama udah. Ibarat gimana ya, kita pas SD ngeliat anak SMA pacaran, pas SMA ngeliat anak SD pacaran. Aduh. Sekarang kayak gitu. Ya, aku punya kontak, tapi nggak mau tersebut. Tapi dia punya cowok. Aduh. Itu mungkin manggilnya udah Mama Papa. Iya. jadian udah 3 hari udah halo deh. Sebenarnya kaitannya dengan mungkin ke tingkat pergaulan, sebenarnya kita tidak bermaksud untuk memperkotakan gitu ya. Karena memang di generasi sebelumnya, milenial misalnya atau generasi punya tindakan negatif lain yang sama-sama negatif misalnya. Kalau sedikit bercerita ya, kalau generasi milenial itu zaman dulu itu masih banyak yang misalnya katakanlah kenakalan zaman dulu berantem yang mabuk-mabukan, terus trek-trekan. Kalau saya lihat sekarang udah nggak begitu banyak yang seperti itu. Masih ada, cuman tingkatnya kayaknya lebih banyak dulu. Cuman kayaknya kalau sekarang kayak misalnya paling main HP terus mabar gitu. Berkata-kata kasar gitu. Tangkap petirnya Jadi memang itu ya, karena ada pengaruh lingkungan tadi ya, lingkungan kaitannya dengan benar menormalisasi pacaran. Ya memang seperti itu sekarang. Katakanlah kita mau buka YouTube, atau ada konten apa yang direkomendasikan misalnya gitu ya, akhirnya kita mau nggak mau ada anak penasaran, akhirnya kepo buka ya, akhirnya itu ya. Ini menjadi perhatian orang tua terutama ya, untuk bisa mengawasi anak. Cuman kadang-kadang orang tua tahunya anak di dalam kamar, oke ini nggak mungkin pacaran, tahu-tahu bisa beranak, mungkin mungkin ini anak di kamar aja, aman kali ya, tahu-tahu buka slot kan jadi nggak aman ternyata. Di kamar pun nggak aman. Kalau zaman dulu kita di kamar tak aman. Aman. Karena dulu HP paling Nokia. Iya. Facebook. Benar gitu. Benar. Kalau sekarang memang anak kamar aja pun orang tua memang tidak bisa santai, harus bisa terpantau gitu ya. Untuk itu
dengan kondisi Gen Z di sekarang lah pergaulan lah. Iya. Nah, kalau itu kan berarti sedikit dari jumlah permasalahan di Gen Z dan kurang lebih penyebabnya solusi yang nanti ditawarkan tadi. Barangkali orang tua harus lebih care lagi. Nah, kalau dari teman-teman Gen Z ini melihat kita di Banjarnegara nih, melihat di Banjarnegara permasalahan yang ada di Banjarnegara menurut teman-teman Gen Z ini seperti apa sih? Atau yang dirasakan teman-teman Gen Z ini saat di Banjarnegara kurangnya apa, terus butuh fasilitas layanan apa gitu? Barangkali siapa dulu nih? Bebas. Ya, sama dulu, Mas, sama dulu. Oke, monggo. Tapi yang di permasalahan atau yang Gen Z? Apa aja masalah apa aja yang dirasakan di Banjarnegara? Permasalahan yang di Banjarnegara. Bagi Gen Z paling itu sih kayak angka pernikahan ini ya. Oh iya, termasuk. Pertama yang tadi yang toksik sama anak tidak sekolah. Itu sekolah. Menjadi sekolah karena di Indonesia saja remaja itu sekitar ada 53 juta siswa kalau pelajar 53 juta siswa. Terus untuk sekolah itu ada 400.000, guru 3,7 juta. Itu sekitar kalau saya baca ya di media. Itu sekitar. Terus untuk di Jawa Tengah sendiri atau di Banjarnegara khususnya, menurut BPS atau Badan Pusat Statistika itu sekitar ada 233.000 remaja. Remaja itu kan masa transisi dari anak usia 10 tahun sampai 25 tahun. Itu ada 200.000 lebih. Nah, terus saya baca lagi di Jawa Tengah itu ada sekitar 16.000 anak yang tidak sekolah karena tidak mampu secara ekonomi atau finansial. Jadi yang menurut aku itu anak yang tidak sekolah karena pada dasarnya kalau menurut saya itu, kalau perspektif saya ya, itu setiap warga negara atau anak-anak Indonesia itu berhak mendapatkan hak atas pendidikannya. Dan ya warga negara juga harus mendapatkan hak atas pendidikannya dan negara juga harus memfasilitasi atau mencerdaskan warga negara. Tetapi jika kita melihat ada anak-anak yang kurang atas hak atas pendidikannya. Jadi menurut saya seperti itu, kayak kekurangan itu karena kebutuhan tidak tercukupi seperti ekonomi finansial atau kurangnya support dari orang tua. Nah, pernikahan dini dan sekolah. Karena sekolah beberapa tadi sampaikan karena tidak mampu. Iya. Memang kan sekarang bukan sekolahnya gratis ya. Betul. Harusnya mampu bisa sekolah dong. Tapi kadang memang ada dari orang tua perspektif punya perspektif bahwasanya sekolah itu kan bagi apa scam ya gitu ya. Scam gitu kan, sekolah kayak nanti ke dapur. betul gitu. Katanya mungkin lebih ke orang desa ya, mungkin kayak saya juga di desa kan hidupnya. Itu tuh kadang ada prinsip mau ngapa sekolah dhuwur-dhuwur nek engkone nang dapur kayak gitu. Jadi kayak selain dari finansial yang disebutkan sama Gama tadi, itu juga support dari orang tua dan apa ya, pemikiran mungkin. Berarti kan kaitannya itu mungkin karena orang tuanya juga berpikir pendidikan mungkin juga nggak tinggi. Iya betul. Artinya ketika mereka mampu pun ketika punya pemikiran seperti itu akhirnya pun sama tidak aja, menyekolahkan ya. tidak menyekolahkan. Karena memang mungkin sekarang diberi diberi sekolah gratis nih. Mungkin kan tinggal memikirkan uang jajan Sabtu, sekolah mungkin ya. transportasi. Sebenarnya ketika punya pikiran terbuka bahwa ketika anak sekolah itu bisa membuka pikiran anak gitu kan, tidak hanya semata-mata untuk mencari pekerjaan, bukan. Artinya kan ketika kita sekolah kita menjadi buta, kita ketika dapat masalah kita berpikirnya akan lebih terbuka, lebih pengambil keputusannya juga lebih rasional. Jadi ketika memang seperti ini, memang ini jadi PR ya, PR katanya dengan mindset itu bahwa kenapa sih sekolah dulu paling nanti di dapur, oleh perempuan lah terutama ya. Ini karakter ini bisa menangis kayak begini, udah bertahun-tahun masih kayak gini. Tapi memang itu kenyataannya masih ada
seperti itu. Ini menjadi PR juga nanti untuk para kepala pimpinan lah ya, bukan hanya di Banjarnegara. Saya pikir itu di kota-kota lain juga terjadi hal seperti itu. Berkaitan sama pernikahan di ini, apa barangkali Mas Bama ada pengalaman di dalam nikah barangkali? Kalau Mas Bama ini kayaknya tinggal nikah. Gagal yang kayaknya. Cuma ada beberapa kasus, soalnya terjadi juga ya ini. Iya. Itu pernah kita juga jadinya dia tahu ada pernikahan gini. Terus kalau untuk yang di sekolah itu kan nanti kan juga bisa jadi pengangguran, nah itu juga pakai ekonomi juga. Ya kan kalau menurut saya kan kemungkinan besar negara ini nggak akan ada kalau nggak ada pendidikan. Ya. Ya pendidikan kalau ada dulu kan berpendidikan juga. Ya. Terus nggak gampang diadu domba. Pemikirannya nggak terjebak di masa lalu kayak gitu. Jadi memang mau pekerjaan apapun, sekolah itu kan meningkatkan SDM. Iya. Jadi mau kerja apapun, katakanlah mau jualan bakso pun, ketika di SDM-nya bagus, dia pengembangannya nanti akan lebih pintar mengembangkan di sini ataupun nanti bekerja dimanapun. Untuk kaitannya nikah dini itu berarti lebih karena memang sudah tergelar, bukan kebetulan nikah, atau memang dijodohin, dijodohin atau memang kalau zaman dulu kita istilahnya kecelakaan. Kecelakaan. Ditol, Mas. Nah, itu gimana? Lebih ke apa kalau dari mungkin pandangannya ini teman-teman? Kalau dari pandangan saya sih itu dari pergaulan kebanyakan gitu ya. Saya melihat juga mungkin ya nggak cuma di mana-mana lah gitu ya. Dari pergaulan juga, terus juga dari orang tua gitu, maunya anaknya ayolah cepet-cepet gitu ya Pak, jadi dijodohin gitu. Orang pengen minang cucu gitu ya? Iya, ibaratnya mungkin gitu. Cuma kan ketika pernikahan dini itu kadang ibaratnya nggak awet gitu kan. Iya. Karena di salah satu materi kemarin di genre yang saya dapat itu kan ada 8 prinsip keluarga ya. Salah satunya itu kan dari batin. Maksudnya kita tuh ketika masih muda kita pasti ya oke lah orang tua kepengen menimang cucu. Cuma kan kita apa ya belum siap mungkin batinnya untuk memiliki anak seperti itu. Makanya kadang pernikahan dini tuh ibaratnya lebih nggak awet, apalagi pernikahannya itu terjadi gara-gara kejadian kayak gitu kan. Kadang juga mungkin sebuah karmanya, iya mungkin kayak gitu jadinya nggak lama seperti itu. Sebenarnya kan kalau dari juga itu kan karena cinta. Ya kalau fungsi keluarga kan ada 8 ya. Kalau itu maksudnya cinta kasih. Padahal ada yang paling utama. Fungsi keluarga itu ada fungsi agama. Nah, mereka itu kayak melewatkan gitu. Oh iya. Kan padahal ada fungsi keluarga itu ada fungsi agama. Berarti kalau nanti ternyata ini teman-teman ini hatinya bergetar ketika terus gimana menyikapinya? Wah, aku cinta banget sama dia ini. Padahal satu sisi, wah jangan lah sekolah. Tapi ini namanya perasaan, namanya itu jatuh cinta ya. Satu itu kan yang tidak sengaja ya. Begitu dengan cinta itu jatuh cinta kan sesuatu yang tidak sengaja. Nah itu gimana menyikapinya? Apakah mau? Nggak masalah lah. Gas aja. Keren dong. Enggak. Nah, itu gimana? Karena namanya kalau jatuh cinta bukan settingan kita aku mau cinta sama dia kan enggak akan tahu nutup perasaan kayak gitu. Nah itu gimana menyikapinya kalau kayak itu? Boleh. Nah, untuk menyikapinya itu makanya kita memerlukan kesadaran diri bahwa kita tidak bisa langsung asal terobos aja gitu tanpa memikirkan resiko yang ada di depannya. Iya. Di samping sisi juga kita harus tetap menyangkutkan kita kan punya agama, nah pasti punya beberapa aturan yang harus kita patuhi dan itu tidak bisa langsung kita asal terobos aja. Nah, pasti tahan dulu ya. Tahan dulu. Tapi udah pernah lihat perempuan yang seakan-akan dunia berhenti dalam beberapa detik gitu. Waduh ini banget ini. Belum. Ini masih depan dulu ini. Kamu gitu ya. Belum. Udah pernah mungkin atau belum? kalau saya sendiri belum menemukan. Oh iya. Mas kamu udah kayak ini. Itu kalau aku kayaknya dulu pas SD pernah suka sampai berapa tahun gitu ya. Iya. Lebih tua. Ya. Adik kelas. Cuma ya pendem sih. Oh, kan ya. Pendem. Terus sekarang juga ya lebih waspada kayak saya mau dulu apa sih dari cinta. Oh iya. Kalau saya lihat itu cinta itu
empati. Ya, empati kayak kalau kita cinta ke dia, kita harus mendapatkan feedback. Iya. Iya. Kalau kasih itu kan cinta kasih itu kayaknya beda. Kalau cinta kasih itu kita rela berkorban. Iya. Iya. Kalau cinta doang kita empati. Minta Kalau cinta feedback, kasih ya. kita rela berkorban. Oh, jadi agak paham nih. Saya ingin bertanya kepada teman-teman. Jika teman-teman itu apa sih perbedaannya dari menyukai bunga dan mencintai bunga? Itu perbedaannya apa? Mungkin Menyukai bunga dan mencintai bunga. kalau Menyukai itu aku ya gini, kalau menyukai kan malah ngomongin ini bunga ya, bunga ya. kita ambil filosofi. Kita menyukai bunga misalkan, kita bisa aja memetik bunga itu. Iya. Kita memetik terus lama-lama bunganya kalau udah dipetik pasti kan nggak tahan lama kan layu. Tapi ketika kita mencintai bunga itu, kita pasti merawat sampai suatu saat ada benih lagi terus bunganya jadi banyak seperti itu. Itu filosofi bunga. Ya, nggak adil karena yang cowok-cowok udah ditanya, yang cewek belum. Kan kadang tadi mengatakan bahwa ini harus ditahan nih. Nah, udah pernah belum jatuh cinta itu belum? Kamu dulu. Pasti ya, setiap manusia pernah. Sudah pernah. Karena menurutku orang yang beruntung ketika orang pernah cinta. Karena itu kan fitrah ya. Iya. Karena ada orang yang sampai menikah pun dia nggak jatuh cinta. Jadi akhirnya dia cinta dengan semua dengan logika, maksudnya nanti ada hitungannya nih. Betul. Aku sama dia karena dia maafan, aku sama dia karena ini. Karena kan ketika cinta yang terakhir itu kan kadang-kadang tidak ada alasan, maksudnya. Tidak ada alasan. Semua dia udah punya apa-apa tapi kok Saya cinta. ini. Kamu pernah berarti kan? Jatuh-jatuh ya pernah pasti. Kamu pernah? Pernah sih, Pernah juga. Ditahan apa enggak pas itu? Iya sih. Ditahan. Kayaknya lebih jatuh cinta. Pas banget kayaknya. Karena kalau yang definisi cinta kalau Gama kan tadi apa tadi ya? Iya. Kalau cinta itu kayak Empati ya. Iya. Empati. Kalau menurut aku cinta itu ya yang penting ada gitu loh. Karena gini, misalkan tadi yang dikatakan sama kakak itu kan fitrah ya, cinta itu fitrah. Kita nggak punya apapun, kita tetap bisa dicintai. Jadi yang namanya cinta itu emang suatu saat pasti, misalkan sekarang enggak gitu ya. Misalkan sekarang anggaplah saya lagi suka sama seseorang, tapi saya tahan. Mungkin memang itu bukan cintanya saya gitu. Kayak yang namanya cinta tuh pasti dia juga datang ke saya, dia ada ke saya seperti itu. Jadi berarti nggak setuju sama istilah cinta nggak harus memiliki, ya setuju berarti ya? Harus memiliki berarti ya? Kita harus memiliki. Makanya cinta itu ada sih. Buat aku tuh cinta tuh harus ada. Seru makanya. Oke, kalau kamu. untuk mencintai seseorang itu alasan. Karena Enggak. kan, emang kan kalau kamu mencintai itu pasti melengkapi satu sama lain dan pasti bisa Iya. menerima kekurangan satu sama lain. Makanya cinta itu ada. Emang perlu alasan Kalau lagi. kalau nggak ada, kan nggak akan saling melengkapi. Iya nggak? Bahasa apa sih? Iya, boleh. Makanya saling melengkapi. Karena kalau saat nggak memiliki kan nggak melengkapi. Ini bertepuk sebelah tangan kan ya. Iya. setengah hati. Main rebana. Jadi seru banyak. Karena perasaan ini juga kan akan mengiringi untuk berkembangnya teman-teman ini mas, nanti ketika ini SMA, nanti lanjut ke perguruan tinggi sampai ke nanti ke menikah kan tetap nanti akan melewati fase-fase itu. Makanya juga mungkin obrolan ini nanti akan berbeda ketika kita tanya lagi setelah lulus kuliah. Kita nggak kayak dulu ya. Udah beda. Pengalaman ya juga nanti. Juga nanti semua apa-apa atas nama cinta. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Coklat apa? Rasa coklat. Dikira coklat padahal itu bukan coklat karena saking cintanya gitu. Nah, menarik ngomong soal cinta, tapi kita lagi ngobrol soal permasalahan yang ada di bangsa negara itu mau balik lagi ke sini. Ya udah cukup melebar. Dari Gama nih, terus coba dari Nanda melihat bangsa negara dari sudut pandang Nanda itu plus minusnya itu seperti apa? Mungkin lebih minusnya dulu ya. Oh ya, minusnya dulu itu sekarang kan sering
kita tuh kadang apa ya ibaratnya asing mendengar budaya kita sendiri. Iya. Budaya kita tuh mulai luntur kayak gitu. Mungkin kayak kesenian-kesenian yang ada di Banjarnegara itu kadang kita sendiri juga nggak tahu. Kemarin tuh sempat bahas apa ya sama Bu Guru, bahkan udah lupa sekarang. Itu tuh kayak, loh emang ini ada di Banjarnegara kayak gitu. Kadang tentang ini juga pemanfaatan sumber daya alam sih. Sebenarnya Banjarnegara itu kan kaya ya, cuma kadang masyarakatnya aja yang kurang mampu, masih kurang bisa untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Kayak kita punya banyak curug, tapi kan kita seringnya itu paling dengar dari Dieng, terus bahkan dari luar daerah yang di Wonosobo gitu. Orang Banjarnegara sering berkunjung ke sana-sana, padahal di Banjarnegara sendiri juga banyak sumber daya alamnya. Kalau untuk plusnya ya, mungkin boleh ngomongin sekolah. Jadi di yang tadi disebutkan di awal itu kan ada sarana prasarana ya, fasilitas sekolah, dimana harusnya menurut aku tuh setiap sekolah tuh udah ada inilah, mungkin tingkat SMA ya, SMA SMK itu minimal banget punya untuk digitalisasi itu punya proyektor seperti itu. Proyektor di masing-masing kelas. Seperti SMA Purwonegoro juga udah ada kan di masing-masing kelas, alhamdulillahnya. Terus untuk terus untuk ini juga karena mungkin minat literasi orang-orang kan ya kita kan kurang ya, mungkin ya banyak kurang di Banjarnegara sendiri. Jadi kadang kan kita pasti lihatnya di HP, kita suka baca tapi bukan bentuk yang fisik, iya. Jadi pentingnya ada juga tentang perpustakaan digital kayak gitu. Dan di Purwonegoro juga sudah ada perpustakaan digital. Kita di SMA kita udah ada. Jadi tinggal misalkan mau search materi geografi, kita nggak usah minjem buku perpus lagi, kita tinggal masukin kodenya, kita ini bukunya, kita bisa baca-baca kayak gitu. Menurutku yang harus ditingkatkan lagi adalah setiap sekolah ya, baik SMP, SMA, SMK gitu ya, yang memang di Banjarnegara ini kan banyak juga. Jadi harus ada itulah harapan kita ya, pasti pemerataan kayak gitu untuk pembuatan perpustakaan digital, terus untuk penyiapan sarana prasarana seperti proyektor kayak gitu di sekolah-sekolah. Itu cukup membantu ya. Iya, sangat membantu. Ya, sangat membantu. Ya. Kalau kita mungkin kalau nggak baca kertas, nggak baca buku fisik mungkin gampang ya. Oh iya. Tapi kalau kemarin Tapi memang iya, aku kalau baca buku itu kalau PDF nggak ngarem gitu loh. Jadi harus fisik. Tapi itu kan sebagai bentuk kemudahan dan itu kemajuan zaman lah ya. Itu harus nggak bisa kita untuk membicarakan gitu, nggak bisa. Tapi kaitan dengan tadi menyangkut budaya ya. Aku juga kadang-kadang masih nggak sih kalau melihat dari teman-teman ini di satu sisi ada kalau budaya belajar apa sih? EB. Ada MB di sini. Terus di sana ada konser siapa zaman sekarang siapa penyanyi yang terkenal? Mungkin Gilga, Guyon Waton misalnya. Mau nonton yang mana kira-kira? Masuk nonton. Ini sulit. Artinya gini bahwa teorinya memang kita harus menguri-uri atau kita harus cinta dengan budaya kita. Ya loh. Cuman cinta kok dipaksa gitu. Apakah memang harus ada kemasan-kemasan lain kaitannya dengan budaya kita? Mungkin dikemas dengan cara yang lebih mudah, lebih menarik, atau memang ya seperti itu original katakanlah. Tapi kita mau nggak mau harus melestarikan, mau nggak mau cinta. Kalau seperti apa? Karena ya itu John Watton atau Embek. Wah, kita dipaksa mau cinta dengan budaya itu dari Embek. Atasnya hati kita maunya John Watton. Nah, itu seperti apa? Apakah memang harus original Embek seperti itu? Atau memang harus ada inovasi ya? Mungkin apa nih dari kita yang akhirnya apa sih yang biar Embek bisa diterima di kalangan Gen Z itu harus apa nih kalau dibayangkan teman-teman ini? Mungkin inovasi. Soalnya kan kalau tidak mengikuti perkembangan zaman ya itu berdua bisa. Mungkin inovasi terus sama mungkin pergabungan komunitas. Kayak teman-teman gabung. Komunitas etik dan kolaborasi. Kalau inovasi lebih apa? Lebih ke kostumnya, gerakannya, lagunya, kodamnya mungkin. Mau dicek kodamnya? Udah. Raja Sigma. Pedit Mixu. pemasaran tayangannya barangkali. Iya, mungkin kan kita kan di era
sosialisasi gitu Ah, kan, betul. dimana kita ya sebagai Gen Z juga nggak cuma Gen Z seperti Gen milenial juga melihatnya ya YouTube gitu kan, nggak jauh-jauh dari HP juga, smartphone juga ya, apa ya, tontonan itu kayak ebek itu bisa disalurkan, kayak dibuat dan diposting, di-upload ke YouTube gitu. Jadi kan platform tersebut kan bisa membantu kita, bukan yang males gitu nonton kayak offline gitu secara ya langsung, males gitu pasti kan. Ya mungkin bisa memanfaatkan gitu. Dipromosikan lah Iya, ya. dipromosikan di Iya, platform-platform. juga untuk promosi budaya lokal Banjar misalnya Iya, gitu ya. betul. Yang lagi merantau kangen Banjar tinggal buka Iya, itu. Iya. Itu memang konten-konten embek itu cukup banyak tuh katanya. Banyak. Iya. Jadi alhamdulillah masih banyak yang suka lah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau dibandingkan budaya motor masih banyak. Silakan dulu. Ada yang izin coba apa ya? Ya. Gimana tadi barangkali ada melihat negara dari contohnya. Saya melihat Banjarnegara ini sebuah punya berbagai macam sumber daya alam, tapi yang masih belum dimanfaatkan. Sama seperti yang Mbak Nanda sebutkan. Mungkin solusi yang ingin saya sampaikan dan harapan kedepannya itu bisa dikelola dengan lebih baik lagi, dan masyarakat di sana bisa diajak bekerja sama untuk mengembangkan lagi sektor-sektor pariwisata ataupun sumber-sumber daya alam yang ada dan dimanfaatkan lebih baik lagi. Karena itu akan menghasilkan benefit atau opportunity, manfaat yang akan kembali lagi kepada kita, dan kita bisa menyalurkannya lagi kepada mungkin yang kekurangan atau membutuhkan bantuan. Kita bisa memanfaatkannya dengan lebih baik lagi seperti itu. Ada ini ya multiplier effect lah ya. Iya. Ini dampak sini, dampak kesini, ini semua saling berdampak ya. Iya. Coba Mbak Rizka. Kalau dari saya terkait dengan ya melihat Banjarnegara gitu kan, ya sama juga Nanda sama Rais, sebenarnya SDM kita kan banyak banget, tapi kok ya gimana ya, bukan SDM tapi SDA gitu mah, sumber daya alam kita sangat banyak gitu, kita bisa memanfaatkan yang ini, tapi di sisi lain kalau kita bicara tentang perekonomian ya kok masih rendah gitu daripada kota-kota yang lain, daerah-daerah yang lain gitu ya, seperti itu. Jadi yang sangat disayangkan seperti itu. Tapi kan kita sebagai Gen Z juga, bagaimanapun kita harus bisa memberi informasi juga kepada pelaku-pelaku usaha tersebut, kayak bisa membuat UMKM atau juga membantu mempromosikan mereka gitu, juga bisa membantu untuk pelatihan gitu. Gitu. Edukasi kepada masyarakat lah ya. Oke, berarti perlu kita tunggu ini sumbangsi dan kontribusi dari teman-teman. Udah lama lah. Itu sangat kita nantikan. Udah malah dari teman-teman udah kan ya. Udah melakukan ini. Kami sudah mulai melakukan promosi atau membuat pamflet-pamflet lah dengan memanfaatkan AI atau mungkin Canva. AI teknologi lah. Pergi kemana di foto, di sini lokasinya kan orang-orang cari kayak Kan menarik. gitu. Aduh ya di Oh, di sini ada ternyata kayak gitu. Di Volvo juga ada sentra ini ya. Aku makanan-makanan itu kan yang tempat bisa mah. Yang sentra bikin makanan-makanan ringan tuh loh. Nggak tahu. Nah itu pokoknya kita mau ke sana. Kritik ya. Iya, yang pokoknya kritik lah kita harus cari ke sana. Tahu tuh mau itu. Tahu lapangan masuk Iya. gitu ya. Pokoknya ada lah lupa aku. Kita mau besok kayaknya ke sana. Ngomongnya juga SDM juga ini kali tengah nih kan ada juga merung baksonya ya. Ini ada Imam Balsoja juga ya dari Medan kan ya? Iya. Tahu apa? Ada tuh partainya gabungan kayaknya. Katanya SDM juga bagus-bagus juga kali tengah dan ya memang perlu sumber daya alam juga perlu dikelola dengan baik ini karena memang sebenarnya potensi ya baik itu prosesnya wisata juga Banjar juga punya banyak alam yang bagus, tidak hanya dia sudah
nggak perlu diperdebatkan lah ya. Terverifikasi. Semua udah bilang oke, apalagi fenomena alam seperti embun es hanya ada di Dieng misalnya, itu menjadi planet tersendiri. Cuma ternyata memang sebenarnya bukan hanya Dieng sebenarnya potensi kira-kira ya. Iya. Ada Guru, ada mungkin Danau, bukit, iya. bukit. Oh, anak kita Ketika di tengah. Iya. Gitu. Jadi memang kita harus sadar itu bagus ketika teman-teman nanti bisa membantu kaitannya UMKM misalnya yang produknya jadul nih. Nah nanti dengan bantuan AI, Canva dan desain yang lain bisa untuk packagingnya semakin elegan, Semakin menarik. dan menarik. Ini barangkali itu bisa jadi harapan-harapan karena sebentar lagi kan pemerintah negara kan mau memilih bupati kan. Oh, I see. Tahu kan enggak? Yes, Mau ada yang tahu? Mau ada pilkada tahu? Nah, Tahu belum tahu? udah dibentuk Nah, itu kok kemarin apa yang panitia yang itu Mbak? Yang buat pemilihan kan? Udah bergerak juga. Iya, yang data-datain orang. supply. Ya, tapi Iya. Ya. Tapi ya, ya itu lah. Ini juga sebagai bentuk sosialisasi pada pemilih pemula. Sudah milih belum besok? Sudah. Belum. Kamu? Ya, kemarin juga pas presiden udah. Udah. Wah, Paling kecil tapi paling tua ya. ya kelihatannya masih imut-imut tapi udah berumur. Kamu baru mau ini besok? Iya, saya sendiri ini 2017. Berarti baru pemilih pemula ya. Tapi tahu nggak nanti pilihan bupatinya bulan apa? Belum tahu. Belum, kurang paham. Soalnya juga Soalnya belum tahu. Tapi yang pasti kami berharap bahwa pembagian bahwa pendidikan itu sangat penting. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah lagi karena agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi. Karena jika orang yang memiliki ilmu pasti tidak akan menyia-nyiakan apa yang ada di sekitarnya dan bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Iya, mungkin menambahkan juga. Iya, boleh. Iya, kan di Banjarnegara mungkin saya ingin banget itu pemerataan pendidikan di daerah-daerah terpencil, akses layanan pendidikan dan lain-lain. Karena itu membantu banget kalau kita berbicara tentang apa sih kaitannya tentang pendidikan dan potensi dalam diri. Nah, kalau kita tidak punya pendidikan, apakah kita tahu potensi dalam diri kita? Nah, itu kan kurang. Nah, tapi kalau kita terdidik dan kita sudah berpendidikan lah, kita pasti tahu apa sih potensi dalam diri kita dan kita pasti bisa mengembangkan. Iya. Dan juga mungkin saya ingin mengembangkan potensi guru, kayak kualitas guru, ya. Kayak mengadakan pelatihan untuk guru, misal untuk keberlanjutan kayak metodenya yang diajarkan untuk guru itu efektif gitu, sesuai dengan perkembangan zaman. Karena digitalisasi ya, kayak yang tadi proyektor dan lain-lain itu juga termasuk pemerataan juga. Saya harap itu juga ada pelatihan AI mungkin. Karena saya baca-baca itu sekitar 83 juta pekerjaan hilang karena AI. Iya. Apalagi yang desainer itu sangat terancam ya. Iya. Terus tapi ada kabar baiknya juga 90 pekerjaan lapangan baru karena AI menanti. Ya, terbuka. Berarti sejauh ini kalau teman-teman melihat pendidikan belum rata kalau di daerah terkecil ya. Masih ada beberapa sekolah SD, SLTP atau SLTN itu yang masih belum mencukupi lah atau kekurangan fasilitas baik itu dari infrastruktur dan prasarananya. Dan kami sangat berharap bahwa itu dapat dilaksanakannya pemerataan pendidikan. Dan dari kami juga kami berharap bisa mendapatkan kemudahan saat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul nggak teman-teman? Ya, betul. Seperti apa mungkin kekurangan di bangku? Mungkin kaitannya mungkin apakah memang nggak ada gedungnya atau nggak ada bangkunya atau nggak ada apanya mungkin yang kaitannya mungkin terpencil ini mungkin dari. Kalau yang ini ya, saya kan pernah ke daerah atas ya, mungkin menjumpai sekolah yang gimana itu kursinya itu kayak udah nggak terlalu layak pakai, tapi memang masih dipakai seperti itu. Mungkin kayak sarana prasarana itu kurang di bangku, kursi, bangku meja, papan tulis bahkan itu tuh masih pakai kapur kayak gitu pun masih ada. Iya. Padahal kan zaman sekarang pastinya whiteboard ya, pakainya spidol minimal gitu kan. Itu kok masih pakai yang kapur gitu kan, mungkin ya terbelakang mereka. Jadi kenapa kita semua berharap untuk pemerataan pendidikan di Banjarnegara adalah
supaya nggak terjadi kesenjangan. Iya. Gitu. Kasihan juga, bahkan ada sekolah yang sampai gulung tikar karena memang muridnya nggak ada. Gitu. Ya, karena emang lingkungan belajar yang nyaman dan itu pasti sangat berpengaruh ya, menimbulkan semangat kita untuk belajar. Dengan kelas yang nyaman, sejuk, bersih, dilengkapi dengan segala prasarana, pasti akan meningkatkan semangat kita. Karena ternyata di Indonesia itu ada berita bahwa sekolah itu ibaratnya agak rapuh hingga genteng yang ada di atas itu saat terkena badai itu menerima bawah, jadi harus mencari solusi lain yang itu sangat memprihatinkan. Iya. Memang ada, kita pernah liputan ya, itu sebenarnya yang sampai benar-benar ambruk, dan itu sebenarnya masih dipakai. Tapi karena akhirnya ambruk itu hanya gabung ke lain. Itu memang ada memang. Ya mungkin ini jadi PR ya untuk para calon kepala daerah, terutama di Banjarnegara. Ini kan kita mau ada pemilihan bupati, ya, untuk informasi aja tanggal 27 November. Oh, I see. November itu hari coblosannya. Nah, jadi nanti ketika salah satu pasti kan ada yang jadi nanti itu menjadi PR itu pemerataan pendidikan kaitannya dengan sarana prasarana, karena itu dengan SDM yang oke dia bersekolah kan nanti akan memutus mata rantai mungkin kemiskinan atau dia SDM yang bagus dia bisa survive, akhirnya yang dari dulu dari keluarga miskin hari bisa itu misalnya ekonomi ini bisa itu ini tanggal 27 November pertama berdua ini yang udah mulai ini kalau ini nonton dulu nonton dulu masih nunggu berapa tahun lagi 5 tahun lagi Orang apa lah. Tapi memang bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa untuk pilihannya itu tanggal 27 November. Penyelenggaraan nolek yang menyelenggarakan siapa? yang harusnya memberikan sosialisasi nih siapa? Harusnya kan teman-teman pemilih ini sudah tahu. Penyelenggara pemilihan umum PPS. PPS atau PPS. PPS itu tingkat desa. Tingkat kecamatan PPK. Tingkat kabupaten DPC. DP. KPU. Oh iya. Ya Allah. KPU sebagai penyelenggara menyelenggarakan pemilihan umum juga KPU, pemilihan presiden juga KPU, pemilihan gubernur juga KPU. Cuman katakanlah pemilihan bupati ya KPU Banjarnegara, pemilihan gubernur KPU provinsi, pemilihan presiden KPU pusat. Gitu. Jadi besok KPU ada agenda besar, kita ada pilkada serentak. Kita di sini nggak akan ngomongin terkait dengan si ini lebih bagus, si ini lebih enggak. Kita ngomongin global, kita ngomongin harapan-harapan yang nanti bisa diserap sama para calon pemimpin kita ini besok ini. Mungkin nanti sektor pendidikan sudah dibahas bahwa di Banjarnegara kurang adanya pemerataan. Cuman aku pengen tahu juga kaitannya dengan mungkin apa nih yang perlu diperhatikan dari para pemimpin besok nih yang jadi ini kaitannya dengan wisata mungkin tuh Pak, wisata di Banjarnegara sejauh ini seperti apa? Dari beberapa hasil pengamatan atau yang pernah kami temui itu ada beberapa wisata yang sudah mati atau masih kurang diaktifkan lagi, kurang terawat. Maka dari itu kita harus mengembangkannya lagi karena sangat disayangkan potensi sebesar itu yang bisa menghasilkan banyak manfaat bagi sekitarnya disia-siakan begitu saja atau ditelantarkan. Mana misalnya itu? Katakanlah mungkin dari sana mana? Itu ya kalau di Pulau mana sih? bunga itu Oh iya. Di Kemiowang. Udah enggak ada. itu kan untuk rame banget. Iya, foto-foto. Foto sekarang mungkin gara-gara COVID kan ya. Iya. Dari COVID juga enggak. Mulai pengunjungnya jarang, terus bunganya juga kan karena untuk merawat bunga kan pasti butuh pupuk ini itu. Sedangkan kalau nggak ada pengunjung kan ya kita nggak mampu untuk beli misalkan seperti itu. Jadi ya nggak terawat, iya pemasukannya nggak. Jadi
mencintai bunga atau menyukai bunga? Balik lagi. Aku menjual bunga lah. Menjual bunga. Bukan bunga dalam nama sebenarnya ya. Iya. Ulang. Oh gitu ya. Nah ini kaitannya wisata. Mungkin kalau kaitannya dengan yang dekat dengan teman-teman dari Gen Z ya, karena aku melihat kan para bakal calon pemimpin kita ini kan yang ada yang dari Gen Z, milenial ke atas. Nah artinya barangkali nanti dia tidak bisa berpikir kebutuhan Gen Z itu apa. Makanya mumpung di sini, nanti kita juga di sini akan mengundang podcast juga mengundang mereka juga. Nanti akan kita sampaikan bahwa kebutuhan Gen Z itu apa sebenarnya. Yang saat ini mungkin masih belum tersentuh, belum pas kurang, ya itu apa mungkin? Kalau dari saya mungkin itu kayak edukasi tentang politik. Edukasi tentang politik itu kayak di Indonesia politik itu kayak malah buat ya mainan gitu. Iya. Karena politik itu kan sebenarnya agak sensitif ya. Ya. Jadi kayak mungkin edukasi politik itu ada gitu di setiap desa mungkin organisasi atau apa supaya politik itu nggak buat bercandaan kayak di TikTok itu kan dulu pernah ya viral ya yang di TikTok bikin-bikin bercanda padahal nggak lucu sama sekali politik itu sih. Oh iya. Edukasi politik. Yang nambahin mungkin kaitannya mungkin wah kalau Gen Z itu sebenarnya butuh ruang apa taman literasi atau wah Gen Z sebenarnya butuh sirkuit, biar itu kan butuh gedung untuk pameran katakanlah ya. Artinya kebutuhan orang dewasa, bukan orang dewasa, orang milenial ke atas mungkin, ini yang penting jalan halus, yang penting jembatan oke ya kan. Tapi orang-orang generasi atas itu nggak memikirkan, kita tuh butuh sirkuit misalnya, kita tuh butuh tempat untuk pengembangan teknologi misalnya center untuk teknologi atau apa. Mungkin barangkali itu yang dibutuhkan untuk dari pandangan dari teman-teman Gen Z ini. Selain itu mungkin barangkali ada yang menambahkan yang kaitannya dengan kebutuhan Gen Z yang perlu dikembangkan atau mungkin di Banjarnegara sama sekali belum ada mungkin ataukah butuh mau mungkin karena Banjarnegara nggak ada mau kita malu di mana-mana ditanya kok Banjarnegara nggak ada mau. Di Banjarnegara nggak ada matahari padahal ada matahari harus ya. Lawas, biar lawas. Maksudnya itu. Bukan nggak kira-kira apa pusat kuliner misalnya? Kalau aku sih ya, itu aku pengen di Banjarnegara ada ruang kreativitas di mana ruang tersebut tuh isinya karya-karya dari dari teman-teman yang ya berkarya di bidang misalkan ada melukis kayak gitu, terus membatik juga, melukis, iya menulis benar gitu. Iya betul, terus juga terkait dengan teknologi gitu, desain gitu. Sebenarnya aku pengen gitu loh, kayak seru melihat karya-karya dari teman-teman gitu yang mempunyai ya kreativitas di bidang situ gitu. Kan jadi bakat mereka bisa tersalurkan di situ gitu. Kayak ternyata di Banjar punya seniman-seniman yang hebat gitu. Gitu. Kayaknya memunculkan seniman-seniman baru juga ya. Iya, itu kalau keberlanjutan itu keren sih. Misalkan punya Niska ya, ada lukisan kita tempel dalam jangka waktu berapa bulan, nanti setiap itu tuh kayak ada pergantian lagi biar fresh lagi, terus keberlanjutan itu kan pasti sampai generasi berikutnya juga jadi nggak membosankan, nggak monoton. Ada kayak ini ya Pameran lah ya. Museum, bukan museum apa ya bahasa? Pameran hasil pameran hasil karya. Dan juga mungkin ada yang punya kreativitas menarik kan bisa tunjukkan gitu ya. Kayak yang tadi kebudayaan, misalkan kita bukalah misalkan suatu event di gedung tersebut, di mana kita tuh kolaborasi sama yang fotografer, misalkan pameran foto, terus ada juga untuk karya seni, di karya lukis, karya mungkin orang yang bisa membuat patung mungkin ada ya, kayak gitu kayak batik. Terus mungkin yang dari daerah barat itu kan ada keramik juga kan, bisa juga dipamerkan di situ. Terus sekaligus kita juga bergabung sama itu yang tadi untuk tari-tari mungkin daerah kita supaya orang-orang tuh tahu kalau Banjarnegara bukan cuma ebek aja kayak gitu mungkin. Tari gitu ya. Iya ada itu ya. Ini pentas tari yang foto-foto baru bisa untuk moto nanti
Iya. dapat objek juga tarinya itu Iya berpamer betul, juga gitu ya. pameran. Mungkin bisa juga disambil dengan kuliner juga ya. Iya, UMKM-nya juga masuk. Iya, UMKM masuk. Berarti memang itu akan ada efeknya banyak ya. Iya. Banyak butuh gedung art, gedung apa ya, gedung tunjukkan, gedung pameran, gedung jenisnya itu lah ya. Iya. Nah, itu milenial, Gen Z butuh itu, milenial juga butuh lah. Buat generasi itu butuh tempat itu. Mereka kalau event teman-teman gimana? Di negara. Benar ya, sepi ya. Iya sih. Kemarin sempat dengar yang event cosplay di Depo Pelita itu. Oh, Itu menarik ada. ya. Menarik. Karena eventnya mungkin event-event yang ibaratnya tuh terinspirasi dari orang luar gitu ya. Kalau yang eventnya kita sendiri tuh jarang sih, jarang banget didengar. Bahkan kayak nggak pernah tahu kalau event-event dari kita tuh event apa sih. Kalau yang dia nih yang iya itu kan itu event kan maksudnya. Iya. Itu event tahunan kan. Tahunan. Kalau itu kan pasti, kalau yang lain-lain kayaknya jarang sih. Malah ya. Event begitu-gitu. Iya itu ya cosplay kemarin di Depo Pelita tanggal 19. Ini semua apa bukan? Yang berkacamata. Semua yang berkacamata. Ayo lo, nggak bahaya Pak. Kalau dari saya sendiri, saya mengharapkan kalau di masing-masing sekolah itu di seluruh Banjarnegara itu bisa memperluas relasi satu sama lain. Jadi kadang-kadang atau dalam waktu jarak beberapa bulan lah kita adakan perkumpulan antar sekolah, jadi bisa membangun relasi, pengalaman atau dalam hal event apapun itu untuk membangun skill kita. Jadi tidak hanya ilmu, tidak hanya belajar, tapi belajar dan praktik itu sangat penting. Iya. Jelas konkret nanti ya, Iya. tentang teori. Jadi itu untuk para pemimpin negara ke depan ya, yang akan terpilih nanti tanggal 20 November, mungkin ini menjadi bahan untuk menentukan rencana nanti ya. Ya. Tidak hanya menentukan untuk kebutuhan generasi yang X, Gen Z ini juga butuh yang seperti itu karena itu kan hal positif. Dampaknya juga positif. Mungkin untuk kesempatan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita berkaitan dengan negara harapan atau PR atau apa itu. Money politik. Tahu nggak istilah money politik? Tahu. Meskipun belum nyobrol ya, kamu tahu sama? Tahu. Kamu tahu? Kurang paham. Kamu udah nyobrol kemarin. Ayo. Buat money politik apa enggak? Money politik itu kan kayak sogokan ya, gampangannya sogokan. Ini mau ngomongin ininya aja ya menurutku ya, pendapat aku. Money politik itu seperti yang dituliskan ya di sini ya. Itu sebenarnya itu harusnya tuh jangan dinormalisasi. Karena yang namanya pemimpin ya kali kita ibaratnya kita suara kita dibeli gitu kan ya, kita ya kali gitu. Sebenarnya kemarin sempat ada tapi alhamdulillah tidak menerima seperti itu. Karena berapa banyak atau Waduh. berapa? Emang beli volume Nggak tahu ya karena di amplop ya. Iya di amplop. Itu kalau banyak banget loh. Sayang kalau nggak mau. Bisa buat belanja di Shopee loh. Sebenarnya hal kayak gitu tuh di undang-undang tuh nggak ada kan ya, maksudnya Nggak bukan boleh. berarti nggak diperbolehkan kan? Nggak Kan nggak? diperbolehkan. Iya kayak gitu kan. Tapi Kayak kenyataannya banyak yang banyak yang seperti itu. Dari Mau- agama juga haram. Iya, mau ngomongin saya kemarin dapat apa enggak itu terlepas dari itu ya. Maksud saya adalah untuk money politik itu harusnya di stop gitu loh. Sekalian ada mungkin di ibaratnya larangan ya mungkin untuk melakukan hal tersebut. sebenarnya ya larangan udah ada undang-undangnya, Sanksinya udah. iya. Terus sanksinya ada namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. itu yang tugasnya mengawasi juga. Badan Pengawasnya udah, ya kan. Kira-kira ini sebenarnya kalau mau kata-kata stop money politik, Stop menerima ya. Iya. dari mana artinya aturan udah ada, Iya. si penegak hukumnya, penegak aturannya itu udah ada. Hmm. Tapi masih banyak terjadi nih. Ini sebenarnya sih memang ya harapan itu bisa katakanlah udahlah yang dulu udah menerima, tapi generasi yang berikutnya stop gitu. Stop, ya. Tapi kira-kira kalau aku nggak ngomongin kalian ya, generasi kalian lebih lebar. Optimis nggak kalau generasi kalian stop nih money politik atau kayaknya sudah juga lah buat
top up game juga butuh uang gitu. Gimana kalau menurutmu? Kalau menurut saya mungkin ya bisa. Cuma kan kalau kita melihat kayak daerah-daerah yang lain, kalau menurut kita paling kan sekitar mungkin ya 50.000. Nah coba kalau kita beri 50.000 itu ke orang yang nggak mampu. Nah mungkin 50.000 itu bisa buat kebutuhan selama seminggu. Cuma kalau kita kasih 50.000 itu ke orang yang mungkin menengah ke atas, ya 50.000 nggak ada apa-apanya. Jadi kalau menurut aku ya itu mungkin kemiskinan terlebih dahulu yang supaya money politik itu tidak Dihentikan. terus juga pentingnya edukasi politik yang saya tadi bilang itu kan juga penting sekarang tuh menjadi hal-hal yang kita sadar bukan hanya sebatas mata dalam menerima, tapi kita tahu apa yang bisa diberikan saat kita mencoblos ini. Iya, setelah kerja nyatanya mereka itu seperti apa itu. Jadi akhirnya ketika nggak money politik, akhirnya kita bisa menuntut mereka untuk melakukan banyak hal ya yang kecil ya. Tapi kaitannya dengan itu kadang-kadang mereka yang memberi itu menyesuaikan. Oh itu yang kurang mampu katakanlah lepas lah gitu. Oh gitu. Oh kalau yang mampu itu kalau yang mampu itu katakanlah oh dia sukanya apa kopi nih dikasihlah satu set sambil kopi sama kopi. Oh dia sukanya apa nah gitu. Jadi artinya si pembeli itu bisa menyesuaikan. Apalagi tokoh nih katakanlah di teman-teman di sini punya masa nih dan apa tadi MPK itu wah ini masanya oke nih ketika aku masih biasa aku nanti dia bisa ngomong aku yang lain misalnya wah ini tak kasih yang banyak misalnya itu yang terjadi sebenarnya selama ini seperti itu kaitannya dengan curang ya curang dikatakan curang cuman memang hal itu memang terjadi hampir belakangan ini lah ya pemilu kemarin, pemilu sebelumnya saya sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa sebenarnya jadi pelaku dari para peserta pemilu ini tidak mau melakukan itu karena kan mereka harus berpeluang dia maunya terpilih tanpa memberi money politik karena dengan memberi dengan money politik kan akhirnya dia keluar cuma pada pakainya tetap ada money politik itu. Jadi mungkin kalau harapan dari teman-teman optimis ya stop ya karena itu mencederai demokrasi iya baik politik kan dan juga haram lah ya Jangan banyak lagi. bahkan kadang yang misalkan udah nyogok pun belum mesti kepilih kayak gitu kadang iya kasihan rugi mereka bahkan sampai ada yang mungkin depresi itu karena utang udah banyak untuk nyogok ternyata malah nggak terpilih kan kayak gitu dosanya dapat di dunia akhirat wah berat semua ya iya jadi untuk pemimpin berikutnya yang kami harapkan ya jujur lah ya jangan membudayakan yang emang itu nggak baik seperti itu untuk menjadi pemimpin yang baik ya, yang bisa merangkul kita semua menuju ke depan yang lebih baik. Indonesia Mas 2045. Lihat dari itu kan. Kalau lihat teman-teman kita ingin sama. Amin. Indonesia Mas masih berapa tahun lagi? Aku pengen tahu nih 5 tahun ke depan ibadah negara ini yang sekarang ini belum ada, terus nanti 5 tahun ke depan ini ada, kira-kira apa? Kepengennya kita mungkin yang tadi Rizka bilang itu mungkin bisa direalisasi ya yang gedung itu untuk pameran karya seni terus kalau untuk sirkuit itu kan biar nggak ada balapan liar di jalan kayak gini ya itu juga mungkin untuk ya kan nggak tidak dipungkiri bahwa hobi beda-beda ya mungkin banyak juga dari teman-teman saya yang emang suka main motor gitu makanya mungkin untuk pembuatan sirkuit sama itu yang Rizka tadi bilang iya kayak ruang untuk pameran-pameran kayak gitu iya itu mungkin kalau bisa direalisasi ya sangat alhamdulillah seperti itu cuma ya mungkin pada kenyataannya kita nggak tahu nanti kan seperti apa dan jangan lupa tentang infrastruktur dan prasarana pendidikan tadi ya sekolah. Ya juga sekolah inklusi atau sekolah SMP kalau luar biasa itu kan buat pemertaan juga soalnya yang anak-anak berkebutuhan khusus itu kan juga sangat mendapatkan Kan. ya saya harap semuanya itu benar disetarakan semua tidak ada yang jomplang malah ada sosial kalau lebih bagus
kadang-kadang ada kolaborasi nggak sih antara sekolah kayak SMA dan perguruan tinggi dulu itu Ngajar. sosialisasi ya? Kayaknya konferensi juga ya. Agar kita tuh ke depannya tuh tidak bingung. Kan rata-rata kalau orang Indonesia tuh salah atau bukan salah ya, kurang tepat dalam mengambil profesi itu passionnya sesuai. Ya. Aku pengen tahu dong, apa bayangan atau mungkin cita-cita lah, passion itu katanya tadi. Aku pengen tahu nih bayangannya nanti pengen jadi apa coba? Saya dulu. Oh ya, kalau untuk di masa depan ya. Iya, kan boleh lah. Iya boleh ya. Iya kan yang rencana itu nanti dari SMA mau ke universitas di Purwokerto. Ya itu nanti mau ambil jurusan akuntansi kayak gitu. Karena besok kalau udah lulus mau jadi PNS. Bagus. Iya, PNS pekerjaan non-stop katanya Gama gitu. Stop ya. Coba, siapa? Kalau saya sendiri, saya setelah lulus dari SMA itu ingin masuk ke perguruan tinggi dan mengambil jurusan kedokteran. Ya, sudah. Montir orang. Kalau tadi, Kalau aku sebenarnya ada beberapa opsi sehingga saya kalau misalnya aku nggak bisa nih kayak gini karena mungkin ada beberapa faktor atau kendala saya mungkin nggak lolos apa itu, saya ada beberapa cita-cita. Yang plan satunya adalah mungkin pendeta, plan keduanya pengusaha, terus plan ketiganya kalau nggak kedokteran perawatan. Ya ada plan-plannya gitu ya. Kalau nggak pilih, kalau misalnya plan sini, aduh nggak jalan, langsung bilang arah. Sebenarnya juga ada. oke, kalau Kalau aku lebih ke SMA, lanjut ke perguruan tinggi, tapi jadi habis itu lanjut ke kayak aku pengen jadi diploma. diploma Ya. AI berarti ini. Betul. Iya punya cita-cita lah, kuliah di luar negeri. Iya. Banyak pas sebenarnya di luar negeri juga banyak apa tuh gejala-gejala Iya, banyak PGP juga Indonesia Maju. mantap enggak sih mas coba itu untuk menuliskan itu Ya, ini nanti tolong dan teman-teman nanti sepatah dua patah kata di untuk jadi bahasa itu. Semuanya nanti gantian aja. bebas Bebas mau menulis nama apa? menulis apa Yang jorok dua apa kita pilih dulu. Tapi BTW kita terima kasih ya teman-teman Iya, sudah terima bisa kasih. hadir dan masuk di sini sambil tulis-tulis juga nggak apa-apa, nanti kita closing aja. Untuk sampai sini dulu barangkali ya mungkin ya karena ini spekulasinya udah panjang, semua udah jalan lagi juga. Kita tutup aja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang korup, tak peduli rakyat, janji-janji palsu, semua demi uang. Stop money politik, jangan jual masa depan. Stop money politik, kita butuh pemimpin baik. Suara kita berharga,
peduli rakyat. Janji-janji palsu, semua demi uang. Stop money politik, jangan jual masa depan. Stop money politik, kita butuh pemimpin baik. Mari lawan bersama, jaga demokrasi kita. Pilih dengan hati, bukan amplop di kantor.